BUMN yang kaget. Dia sih nggak minta, tapi dia ngucapin terima kasih. Izin nomor saya nih, makasih ya, jadi bantu. Selamat juga dah, Ustadz, sahamnya naik. Tuh, saya nggak punya Pak. Masa? Ustadz nggak punya? Ya apa bedanya sama Bapak? Bapak di road X, kemudian Bapak minta teman-teman media nge-up, tapi Bapak sebelumnya udah beli. Ya nggak boleh dong Pak, ada interest dong gitu kan. Iya. Ini kita ada di UOB Kahian. Kahian betul Pak. Kahian. Bukan Kaisang ya. Gimana Ustaz? Jadi yang apa? Yang real-real aja. Iya. Cuma misalkan 1 triliun gitu, otomatis kan naiknya tinggi. 80 miliar gitu, sekian persennya, misalkan 8%-nya naik, itu kan sangat tinggi gitu loh. Beda lagi dengan perusahaan yang asetnya itu atau kapitalisasinya itu mencapai 1000 triliun, dikasih 8 miliar ya, 80 miliar ya nggak ngaruh gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada saham naik, seperti katakan Yusuf Mansur, itu mungkin dari retail-retail ya, saya rasa kurang pas perhitungannya gitu loh teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita masih bukan roasting ya. Kita masih reaction video. Ini tentang Pak Jaman ya. Di video yang kemarin juga. Kenapa? Karena sebenarnya banyak hal yang terkait dengan publik ya, terkait dengan masyarakat banyak. Sehingga kita perlu reaction ini biar masyarakat memahami bahwasanya ya tidak cukup dengan seorang yang kayak misalkan terkenal artis itu menjadi dalam tanda kutip ya panutan dalam satu bisnis. Oke, teman-teman kita lihat dulu videonya. Yuk, cekidot. Dan saham market cap-nya ditawarin ya. Nggak nyampe juga sih, kurang lebih kita 50-an lah. 50. Tapi waktu itu saya punya kemampuan untuk ngejejak. Kemampuan untuk menjejak banget, insya Allah. Karena saya merasa nggak pernah sendiri. I'm not alone, never. Kenapa? Sama seluruh rakyat yang percaya. Nah saya, cita-cita saya bener-bener pengen ngembaliin semua bank yang udah dibeli sama asing jadi punya Indonesia. Terus ngembaliin tambang-tambang yang udah dibeli sama asing jadi punya Indonesia. Ngembaliin kemudian utang-utang yang sama luar negeri itu menjadi Indonesia. Saya pikir oke gitu loh, artinya rakyat men-take over utang. Asal rame-rame mas saya bilang kecil lah itu. Nah, ada sebagian teman-teman yang ngomong gini, enak aja goyangan, emangnya ngambil gratis? Enggak, ngambil kan punya gitu loh. Betul, ya. Kalau cuma bayaran doang kita kagak punya ya jangan juga, kita ngambil tapi punya. Yakin bisa lah, artinya harusnya emang begitu, semua opportunity yang ada di Indonesia itu milik orang Indonesia. Dan regulasinya udah terbuka. Kecuali nggak ada regulasinya. Dan regulasinya ya Allah gampang banget, tinggal download aja. Sekuritas apa kek, download doang. Udah abis itu pasokan plankton jalan dah. Pasokan plankton di pasokan yang 1 lot 2 lot. Tapi kalau 1 juta orang, iya besar, triliunan juga kan? 1 juta lot bos. Ih bercanda. Jadi Ustadz ini mengklarifikasi Ustadz. Jadi kalau Ustadz bisanya posting di sosial media, di IG ataupun di Facebook, itu saya nggak beli ya berarti. Jadi nggak kontak-kontak atau maksudnya kok bisa? Jadi banyak yang cocok logi gitu Ustadz. Begitu Ustadz ngomong, itu kan ada yang bilang, langsung terbang. Enggak, ini bukan cocok logi Pak. Ini sangat ilmiah banget. Emang perlu ada yang nge-track ya. Jadi begini, kenapa bisa naik? Ke-1, saya sopan sama bandar. Siap. Jadi saya nggak pernah nyerang bandar. Nggak pernah iseng juga. Dan nggak tahu juga, nggak ngerti. Yang kedua, urusan saya sama retail Pak. Sama investor retail. Nah saya menduga masuknya investor retail itu yang membuat jadi hijau. Kan dia tahan banting Pak. Naik nggak dijual, turun nggak pusing. Keep aja. Kalau saya adalah pesanan bandar begini Pak, saya pom naik kan nih, naik. Misalkan dari 1.400 jadi 1.500. Tapi begitu di 1.500 gua jual, dia turun. Nah saya kan enggak Pak.
lihat aja rata-rata ya in between masih stabil. Masih stabil. Ngelihatnya dari ngitung gue ini ya mulai nyenggol ya. Stabil, Pak. Itu bedanya. Yang kedua, kenapa saya nggak beli? Karena memang menjaga integritas. Supaya jangan begini loh. Si Ustadz mah ntar diem-diem keluar. Lah gue bukan diem-diem keluar, emang gue nggak masuk. Nah ada satu dirut BUMN yang kaget. Dia sih nggak minta, tapi dia ngucapin terima kasih. Izin Tat, nomor saya nih, makasih ya, jadi bantu. Selamat juga dah Ustadz, sahamnya naik. Tuh, saya nggak punya Pak. Masa? Ustadz nggak punya? Ya apa bedanya sama Bapak? Bapak di root X, kemudian Bapak minta teman-teman media nge-up, tapi Bapak sebelumnya udah beli. Ya nggak boleh dong Pak, ada interest dong gitu kan. Iya. Kita ada di UOB Kahiyang. Kahiyang betul Pak. Kahiyang. Bukan Kaisang ya. Gimana Ustaz? Jadi yang apa? Yang real-real aja. Iya. Timingnya pas Ustaz, makanya kan saya tanya gini kan ke Ustaz, kan ternyata kan Ustaz bilang Ustaz nggak punya kan. Itu yang buat saya agak terkejut juga gitu. Saya pikir memang Ustaz mau beli untuk jangka, bukan untuk menggoreng sih saya yakin ya, tapi beli cuman mengajak. Ternyata Ustaz sendiri bilang tidak membeli tapi mengajak kan gitu. Iya. Nggak ada. Ya dengan cara itu maksudnya saya jadi keluar dari apa ya? Iya dari konflik interest lah gitu. Iya. Makanya saya nggak peduli kan, saya suka bilang A dan BUMN lain gitu loh. Nah kenapa saya mention A? Karena yang masuk ke saya secara dalam tanda petik uang sitiah tadi, ya memang ke situ gitu loh. Apapun kan jadi kode. Ya buat yang aware kan itu jadi kode kan. Tapi kan kalau dia tidak nempel ke Tuhan, ya bukan dari Tuhan dong. Loh, Ustaz tahu dari mana itu dari Tuhan? Lah dari baik sangka gue. Kan gue dari malam gue nanya. Saya besok mau ngomong saham sama apa ya? Saya pagi ini mau ngomong saham sama apa ya? Saya nanya sambil lari depan TV, ngelihat running pack. Erick Thohir meyakini bahwa Indonesia bisa menjadi pemain baterai listrik. Udah gue mentionin aja. Gitu. Yang hubungannya ke baterai listrik ya, nikel, kan gitu, Inco kemarin kan gitu, kan terbukti kan, Inco naik gitu. Antam nih. Tapi apakah saya beli? Enggak. Antam saya nggak beli. Gitu teman-teman. Jadi ini soal dia mengaku tidak membeli ya, tapi kan fakta yang barusan dia membeli, walaupun misalkan dia membeli secara konvensional, dalam artian dia membeli saham realnya itu ya real gitu, bukan dari sekuritas, karena mengambil bagian dari ya lembar saham yang asli, bukan yang asli, maksudnya dua-duanya juga asli, cuma bedanya kalau konvensional itu ya ada fisiknya gitu, jadi bukan cuma sekedar nilai, ada fisiknya. Tapi apakah itu bagian dari satu perencanaan pembelian saham dan bagian dari mengubah suatu nilai saham? Ya tentu saja itu bagian dari itu ya, karena ketika itu dibeli dalam jumlah banyak, itu saham biasanya naik gitu. Jadi ada perubahan di pola saham. Nah, di sini saya ambil berita ya teman-teman. Yusuf Mansur kan tadi bilang bahwasanya dia nggak ngambil saham ketika dia mengumumkan itu. Tapi tadi kan jelas ya, ada saham real yang dia beli ya. Nah, di sini ada Big Alpha, daftar saham, di sini tulisannya Ustadz Yusuf Mansur tertarik. Nah, ini tanda tanya ya. Nah, di sini yang dia beli itu ada real, PT Power Asia Indonesia, ada Zebra, PT Zebra Nusantara, PEPS, PT Berkah Beton Sadaya, PT Bank Syariah Indonesia, PSI, GAA, Garuda Indonesia, BAPP, ini dia yang beli lumayan banyak ya. Ini Bank MNC Internasional, tapi di sini tulisannya ya, walaupun sebenarnya itu masuk ke MNC Capital ya. Sebenarnya teman-teman, ini yang cuma yang kita tahu. Di luar yang kita tahu kan kita nggak tahu ya. Dia bisa beli melalui temannya atau melalui tetangganya. Ini di luar. Jadi gini, jika Yusuf Mansur punya perusahaan Python Asset Management dan dia membeli menggunakan itu, ya sebenarnya secara logika itu kan ada namanya, ya saya katakanlah dalam bahasa benar itu ada
ya ada fee-nya gitu, walaupun ada selisih jual sama belinya kalau misalkan dalam bahasa keuangan ya. Ada itu di sana, ya secara otomatis mau yang masuk itu untung, mau yang masuk itu rugi. Ya secara logika sederhananya pattern asset management ya untung gitu, karena jual untung beli untung gitu, jadi nggak ada masalah dengan hal itu, terkecuali memang secara pengelolaannya itu pattern asset management kekurangan kurang profesional lah. Jadi ketika dia itu turun harganya ya itu otomatis, atau misalkan beberapa tawaran-tawaran yang ditawarkan sama pattern asset management itu nggak laku gitu. Jadi nggak banyak orang yang mengikut ikut dalam program mereka gitu. Jadi pattern asset management, jadi akhirnya Yusuf Mansur memutuskan untuk menjual karena ya kurang laku gitu pattern asset management. Itu beda lagi ya teman. Tapi secara prinsip ketika dia membeli atau menjual dalam jangka pendek atau jangka panjang, itu sebenarnya kalau misalkan itu transaksinya lewat aplikasi pattern asset management ya secara otomatis harusnya itu pattern untung. Nah, kecuali kalau misalkan penitipannya itu lewat konvensional, beli sahamnya konvensional, ya itu harus dalam jangka waktu yang panjang. Dan kemudian ketika itu untung, karena pattern asset management itu adalah tangan kepanjangan daripada nasabah, otomatis secara logika ya kebagian pattern asset management. Jadi sebenarnya kurang pas, saya nggak katakan salah ya, tapi kurang pas kalau Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa saya nggak ikut beli ya. Terus pattern asset management itu fungsinya apa? Karena saham ya mayoritasnya itu milik Yusuf Mansur, itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Oke, jadi teman-teman, ketika di sini kan dikatakan bahwasanya saham-saham yang dibeli Yusuf Mansur seperti itulah, intinya beberapa saham. Tapi di sini juga Yusuf Mansur itu banyak sekali saham-saham yang ibaratnya yang nggak naik lagi gitu, atau misalkan merugi lah, seperti itu ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat beritanya di sini. Oke, ini salah satunya teman-teman. Ini ada berita yang tadi saya sebut. Tak cuma SBAT, saham-saham Yusuf Mansur ini juga amblas. Artinya teman-teman, jadi buat teman-teman yang memang masih baru dalam dunia saham, yang memahami terutama gini, dalam saham konsepnya itu lebih kepada fundamental sebenarnya. Karena kalau misalnya kita bicara teknikal, valuasinya terlalu kecil gitu ya, jadi kapitalisasinya terlalu kecil, itu nggak akan terlalu berpengaruh biasanya. Beda lagi dengan perusahaan-perusahaan yang valuasinya sangat besar gitu. Itu ketika kapitalisasinya yang masuk besar, itu pergerakannya itu nanti akan terlihat konstan. Ketika ada berita ya misalkan berita fundamentalnya mengatakan bahwasanya Bank Amerika itu menaikkan suku bunga, nanti akan kelihatan pengaruhnya seperti apa. Tapi kalau yang kecil itu jarang terpengaruh gitu, atau terpengaruhnya sangat kecil. Nah, akan terpengaruh sangat besar ketika ada orang yang memang modalnya itu besar. Misalkan ya contohnya, misalkan modal 80 miliar pada satu perusahaan itu, sementara kapitalisasi perusahaan itu cuma misalkan 1 triliun gitu, otomatis kan naiknya tinggi, 80 miliar gitu, sekian persennya, misalkan 8%-nya naik, itu kan sangat tinggi gitu loh. Beda lagi dengan perusahaan yang asetnya itu atau kapitalisasinya itu mencapai 1000 triliun, dikasih 8 miliar ya 80 miliar ya nggak ngaruh gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada saham naik seperti katakan Yusuf Mansur, itu mungkin dari retail ya, saya rasa kurang pas perhitungannya gitu loh teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi sebaiknya kurangi mengikuti artis-artis yang jual saham ini, atau misalkan menyarankan saham ini, menyarankan saham itu. Anda fokus belajar pada orang-orang yang punya kompetensi yang sudah teruji gitu, mumpuni gitu. Sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.